lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mentang-mentang lagi puasa, solawatnya pada lemes. Ibu masih semangat? Bisa jawab solawatnya dengan semangat dan kompak? Bisa? Bapak-bapaknya siap? Bisa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku, pemirsa TV One dimanapun berada yang saya hormati, terkhusus guru kita, dai cinta dari Garut, Kiai Ujang, kita doakan semoga beliau selalu sehat panjang umur. Setiap penganut agama, Bu, mempunyai kitab suci, betul apa enggak? Orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Orang Yahudi punya kitab yang dikatakan suci baginya, namanya Taurat apa Zabur. Setiap penganut agama mempunyai satu kitab yang dikatakan suci. Nah, kita umat Islam punya Al-Quranul Karim. 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah turunkan Al-Quran buat kita umat Islam yang diwahyukan melewati malaikat Jibril untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang begitu amat sangat besar. Sebagai apa Al-Quran tersebut? Sebagai pedoman buat kita selama kita menjalani hidup di alam dunia yang fana ini. Bu, dikatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, Allahnya jelek banget. Mana ada Pak yang sambil manyun. Ulang sekali lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, pedoman buat kita umat Islam. Siapa yang mengikuti aturan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, pasti dia akan selamat. Baik selamat dunia, baik juga nanti selamat di akhirat. Al-Quran ini dikatakan sebagai kitab suci karena Al-Quran ini Pak terbebas dari
investasi manusia. Kalau di ayat yang pertama Al-Quran mengatakan halal, di ayat yang berikut dan selanjutnya pun dikatakan halal. Al-Quran dikatakan kitab suci, ini tidak melawan fitrah manusia. Contoh, nih kita di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk kita puasa, ya Bu ya, dari imsak sampai maghrib berbuka puasa. Kalau Al-Quran itu mengajarkan setiap hari untuk berpuasa, lah kita bisa mati kelaparan, melawan fitrah. Nah, Al-Quran lagi dikatakan sebagai kitab suci. Kita ini sebagai manusia, Bu, antara wanita dengan laki-laki itu saling berdemenan, iya Pak, iya. Nah, untuk mencapai satu hal yang sah, yaitu untuk kita ini lewat ibadah nikah. Al-Quran menganjurkan kita ini untuk nikah. Kalau Al-Quran ini melarang kita untuk nikah, kagak boleh kawin, lah saya berhenti jadi ustadz. Al-Quran ini tidak melawan fitrah manusia, makanya Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, hidupnya pasti bakalan selamat. Selamat dunia, selamat juga di akhirat. Sebagai hudan tadi Pak, hudan itu petunjuk, penyelamat buat kita manusia. Orang yang gundah gulana ketika baca Al-Quran, terus lalu mengamalkan kandungan-kandungan isi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, insya Allah jadi nggak gundah, nggak galau lagi. Anak muda yang lagi patah hati, ada yang lagi galau di sini, ada yang baru diputusin, ada. Ketika galau, gundah, baca Al-Quran, hati tenang, petunjuk Allah turun. Karena memang cinta yang sejatinya bukan cinta kepada manusia, yaitu cinta kepada Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Betul? Siapa yang Al-Quran dikedepankannya, Al-Quran itu yang akan mendorong dia masuk ke dalam surga. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang dijadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai pedomannya, maka Al-Quran itu nanti yang akan bisa mendorong masuk ke dalam surga. Dan barang siapa Al-Quran dibelakanginya, maka Al-Quran itu sendiri nanti yang akan bisa membawa dia masuk ke dalam api neraka. Pertanyaannya, Pak, masih semangat? Emang kalau ngaji mah Bu nggak di mana-mana, resepan nama emak-emak nih. Emak-emak kalau digeroin sekali ngerti geroin. Kalau dipanggil sekali nyautnya kompak nih. Coba kita buktiin, Bu. Tuh cakep. Saya mau tanya, boleh? Kalau ada imam dan ada makmum, kira-kira makmum yang ikut imam apa imam yang ikut makmum? Makmum yang ikut imam. Imam sujud, makmum sujud. Imam ruku, makmum juga. Begitupun Al-Quran kalau kita jadikan imam. Kalau Al-Quran mengatakan haram, kita pun katakan haram. Kalau Al-Quran mengatakan halal, kita pun harus mengatakan halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Alhamdulillah kita berkumpul lagi atas rahmat dan izin Allah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan tentunya hari ini bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan, di mana hari ini merupakan turunnya kitab suci Al-Quran untuk bagi umat muslim di seluruh dunia. Dan tentunya pemirsa, hari ini Damai Indonesiaku spesial Ramadan mengangkat tema hidup baik saja tidak cukup, harus benar sesuai Al-Quran. Dan tentunya tausiah akan disampaikan oleh Ustadz maupun guru-guru kita yang tercinta, yaitu ada Ustadz Zaki Mubarok yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, dan nantinya untuk di segmen selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Deden. Dan pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan disiarkan langsung dari Menara Syariah Jalan Pangeran Antasari, Pantai Indah, Kapuk 2, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan masih mendengarkan tausiah, tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Deden. Untuk itu tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Alhamdulillah pemirsa, Anda menyaksikan kembali Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan pemirsa, untuk segmen ini kita masih akan mendengarkan tausiah di mana untuk segmen ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ujang Deden, tentunya dengan tema menjadi orang baik menurut Al-Quran. Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrur rahmah wal barakah wal magfirah. Satu, syahrur rahmah, syahrul barakah, syahrul magfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sehat semuanya? Tanda orang sehat itu senyum. Senyuman itu luar biasa. Dan itu adalah sunnah Nabi. Nabi itu mukanya itu sangat luar biasa. Beliau ramah, beliau mukanya itu luar biasa, sampai beliau menyarankan untuk kita umatnya, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqatun, sadaqatun, senyum di wajahmu untuk saudaramu itu sebagai sedekahmu. Amin. Walaupun kita sedang berpuasa tetap senyum. Masya Allah, luar biasa. Allah takdirkan pada hari ini kita sama-sama hadir sebuah acara yang berkah, namanya Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan hati kita semuanya damai. Apa sedang baik-baik saja? Baik-baik. Kata siapa baiknya? Kita akan bahas nanti. Tapi saya akan menyapa di sini, boleh menyapa? Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Sehat walafiat. Bagi yang sehat, tolong bilang sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Masya Allah, udahlah saya. Baik, sekarang menjadi orang baik itu tidak pernah diragukan untuk kita semuanya yang baik-baik menurut kita, jangan. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang hak menurut Al-Quranul Karim. Mau tahu? Mau tahu?
Wah, boleh. Manusia ini adalah manusia yang memiliki garis dua. Satu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala disebutnya hablum minal. Yang kedua, kita ini ada garis horizontal, hablum minan. Orang yang baik adalah orang yang baik ritualnya, baik juga sosialnya. Setuju? Setuju? Baik. Dengan banyak orang yang mungkin saja baik dengan Allah, tetapi dengan sosialnya Masya Allah, koretna kabina-bina bahasa Sundanya ya. Ya Allah, itu sosial kita perlu, ritual juga perlu. Maka dengan demikian ada satu konsep dalam Al-Quran, bagaimana kebajikan yang baik. Buka Al-Qurannya nanti sesuai dengan tadi Ustadz Zaki Mubarak yang luar biasa. Bening ya, dari jati bening, makanya bening tuh wajahnya. Maka Allah. Nah, untuk itulah, nah beliau menyatakan Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Ya, menjadi pedoman kita. Al-Quran kitabuna, Al-Quran imamuna, Al-Quran hayatuna, Al-Quran asasuna, Al-Quran kitab suci kita, Al-Quran imam kita, Al-Quran kehidupan kita, Al-Quran dasar hukum kita. Baik dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayatnya 177. Nanti dibuka di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ya bainal masyriq wal maghrib. Bukan hanya arah yang menjadi kebaikan itu. Albir itu bukan ditentukan dengan arah. Tetapi yang namanya kebaikan itu diteruskan dalam Al-Quran itu walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itulah yang disebut namanya baik secara akidah. Yang kedua, baik secara syariah. Selanjutnya ada wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin. Itu warriqab wafir riqab. Kita harus baik juga kepada mereka, kerabat-kerabat kita. Kemudian juga kepada fakir, yatim piatu, fakir miskin, ibnu sabil, orang-orang yang minta, warriqab yang tercekik karena mungkin barangkali di situ ada ekonominya sangat terperat, terjerit. Apa kalau sekarang mungkin dengan pinjol, dengan ojol, dengan bank emok ya. Baik. Nah, yang ketiga itu wa aqamus salat wa atuz zakat. Itu namanya itu sosial tetapi ada ritualnya. Syariah namanya. Nah, nanti ada juga yang terakhir wal mufuna bi ahdihim idza ahadzu. Orang yang baik itu adalah orang yang menempati janjinya. Suka kalau pacar jalir janji, enggak ada. Merpati yang tak pernah ingkar janji. Jangan kalah sama merpati. Kemudian ada yang namanya apa? Wasabirina minal ba'sai wal dharra wa hinal ba's. Di situ orang-orang yang bersabar tatkala kita terhimpit dengan mungkin ada satu kegundahan ya. Karena kita sedang berada dalam musibah, bersabarlah. Dan satu lagi yaitu adalah orang-orang yang bersabar dalam pada saat kita justru bersabar tatkala kita sedang di puncak kejayaan, itu yang jarang bisa bersabar. Ya, itulah mungkin barangkali insya Allah nanti kita bahas yang lain lagi.
ini termasuk orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang baik menurut Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan hadirin sekalian ini termasuk orang-orang yang baik dalam pandangan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Itu dia pemirsa maupun hadirin yang hadir live langsung di sini, bagaimana penjelasan dari Ustadz Ujang Deden mengenai menjadi orang yang baik menurut Al-Quran. Dan tentunya juga hadirin yang langsung menyaksikan hadir di sini sudah ingin bertanya langsung kepada Ustadz maupun guru-guru kita yang sudah hadir di sini. Namun ditahan dulu, kita akan sesi buka tanya jawab di segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang didukung oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Sesuai janji saya tadi bahwa di segmen kali ini kita akan mempersilahkan kepada hadirin yang hadir langsung di Menara Syariah untuk mempertanyakan langsung kepada ustadz-ustadz yang sudah hadir. Mungkin para hadirin yang ingin bertanya boleh berdiri, dipersilahkan untuk berdiri. Iya, disebutkan nama dan pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ahmad Zaki Al-Mubarok. Saya ingin bertanya tentang malam nuzulul Quran. Apa hikmah dari malam tersebut dan amalan apa saja yang bisa kita kerjakan selain membaca Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, luar biasa sekali pertanyaan. Tentunya juga akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Ini namanya sepertinya sama plek-ketiplek nih Ustadz. Ini namanya, beliau ada Zaki Mubaroknya, saya juga Zaki Mubarok. Jadi kalau ada dua Zaki berarti Zakiyani. Cuman itu Bil Mindor pakai kacamata, yang ini enggak. Tapi tetap sama-sama ganteng kan Bu? Coba Mas boleh berdiri lagi sekali lagi Mas. Oh, Masya Allah. Mirip kayak Harry Potter. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Amalan apa ya yang pantas untuk kita lakukan? Yang pertama, di malam nuzulul Quran, di masjid-masjid, di musolah-musolah, bahkan di majlis-majlis taklim, di mana aja setiap malam nuzulul Quran dibikin acara, memperingati acara memuliakan, yaitu malam 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Amalannya apa yang paling bagus, yang paling baik? Yaitu qiraatul Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang seperti apa? Bitartil, dengan nada, dengan makhorijul huruf yang cakep, yang bagus. Nih seperti beliau, baca Al-Qurannya cakep, baca Al-Qurannya dengan makhorijul huruf yang pas, itu pahalanya akan berlipat ganda. Siapa orang yang membaca Al-Quran bukan per ayat Bu dihitungnya, tapi per hurufnya. Contoh, Alif Lam Mim, itu enggak dihitung alif lam mim, tapi alifnya, lamnya, mimnya itu dihitung 1 kali 10 kali 10 kali seterusnya. Apalagi Al-Qur'annya kita baca pas di malam nuzulul Quran, di 17 hari Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Itu amalan yang pas, amalan yang bagus, qiraatul Quran. Bukan saya yang bicara, tapi junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang kedua, selain amalan apalagi Bang Zaki? Hikmahnya. Hikmahnya agar supaya kita ini lebih cinta kepada Al-Quran. Diadakannya nuzul Quran di masjid, di musholah, di mana-mana, agar supaya kita makin cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini Bu, please deh. Udah jangan dipikirin, saya mah emang udah ganteng dari sononya. Alhamdulillah. Gimana tadi, saya jadi lupa tadi.
Di mana-mana diadakan acara nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran, agar supaya kita ini lebih cinta kepada Al-Quran. Karena siapa orang yang sering membaca Al-Quran, nanti dia akan datang pada hari kiamat untuk menemaninya. Bu, hebatnya Al-Quran, apalagi yang hafal Al-Quran, ini syafaatnya nanti akan datang. Al-Quran itu nanti di hari kiamat bakal menemani kita. Hebatnya orang yang hafal Al-Quran, dan hebat dahsyatnya Al-Quranul Karim, nanti di yaumil qiyamah, sebelum kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, Al-Quran sudah terlebih dahulu mensyafaati kita, menemani kita. Enak apa enggak kira-kira? Makanya sering-sering baca Al-Quran. Insya Allah jamaah baik yang di sini ataupun pemirsa Damai Indonesiaku di rumah, saya yakin sering baca Al-Quran. Bahkan saya yakin ibu-ibu yang ada di depan saya ini, kalau soal ngomongin Quran mah, nggak usah pakai ditanya. Bisa? Kagak. Kan dulu kita udah pernah belajar, ibu-ibu tahun 80 90-an lalu, nyong dulu diajarkan tuh sebelum baca Al-Quran makharijul hurufnya terlebih dahulu. Diajarkan bagaimana mengucapkan, melafalkan makharijul huruf kha misalkan, makharijul huruf ra misalkan. Contoh kha khi khu ba, tuh makharijul huruf kha. Setelah dia udah bisa dan paham makharijul huruf, dilancarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Terus dia lihat lagi isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Lama-lama dia semakin cinta kepada Al-Quran. Ini Al-Quran Pak dahsyat, magnetnya luar biasa. Jangankan yang Islam, Abu Jahal sama Abu Lahab. Bu, kenal Abu Jahal? Abu Gosok. Itu yang suka gosok, ngompor-ngomporin tetangga. Yang akhirnya kita saudara pada berantem tuh. Abu Gosok. Itu Abu Jahal sama Abu Lahab aja pernah rapat bu, berdua-dua. Dia bikin perjanjian. Mas Lahab, kayak pakai orang Jawa pakai emas. Mas Lahab, pokoknya kita jangan sampai ini kita tertarik sama Al-Quranul Karim. Bikin perjanjian. Oke kalau begitu, jangan ada yang ke rumah Muhammad. Pendek cerita, akhirnya 1, 2, 3 hari, seminggu kangen sama bacaan Al-Quran. Mindik. Yang atu dari barat, yang atu dari timur, ketemu di rumah Rasulullah. Abu Jahal sama Abu Lahab. Bah, mau ngapain lo? Ternyata dia juga kangen sama bacaan Al-Quran. Nah itu kira-kira Mas Jaki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Nah selanjutnya kalau tadi sudah ada jemaah pria nih, kayaknya ibu-ibu di sini juga ingin bertanya nih. Mungkin yang mau menanya boleh berdiri, disebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. Baik, yang ibu di sebelah sana silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ibu Tuti, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apa saja contoh perbuatan yang dianggap baik oleh manusia tetapi belum tentu benar dalam pandangan Islam? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ibu Tuti. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Ustadz Zainuddin. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Ya baik Ibu sekalian, sebelum saya jawab pertanyaan dari siapa? Bu Tuti. Jadi namanya nggak sama ya dengan saya, dan juga jenisnya tidak sama. Bu Tuti ya. Baik. Sebelumnya saya bacakan lagi tadi ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu jangan tengok sana tengok sini. Cobalah Al-Quran. Nah, contohnya seperti apa Ustaz? Baikan ini ada juga yang kira-kira dianggap baik tapi tidak baik. Contohnya, salah satu ini ada masih udah nikah belum? Belum ya.
Satu-satu ini galau, mungkin lagi diputusin. Ininya lagi retak-retaknya di situ. Ada yang baik tuh, sini. Mau apa? Curhat dong. Akhirnya curhatan dia sama dia. Udah jangan dipikirin dah. Laki-laki mah banyak ngapain? Pikirin. Udah aja, ikut tante aja. Ya, itu baik-baik seperti mau nolong, tapi ternyata dia dikenalin sama om-om. Udah aja poles ini, nih, pakai ini ya. Sing glowing. Ya, udah glowing, nanti malam minggu nanti kenalin sama ini nih gitu. Kayaknya baik, tapi menurut Islam tidak baik. Tidak baik itu. Ya, tidak baik. Ada orang yang di sini mungkin barangkali tetap ini ditolak cintanya. Udah menikah belum? Belum. Pernah ditolak? Sakit hati? Masya Allah, sakit hati itu. Nah, tatkala sakit hati, ada orang yang mengatakan jangan dipikirin dah, udah. Kalau ditolak, dukun bertindak. Datanglah ke son. Ya, datang. Diburak tuh pakai air. Ya. Pakai air dan sebagainya. Itu seperti mau nolong, benar, tapi ternyata itu bukan kebenaran dari Al-Quran. Itu contohnya Bu Tuti. Ibu saya bilang ya, mana? Ya baik, itulah Bu Tuti ya. Mungkin ada sesuatu yang baik menurut kita, dan itu menolong itu kan baik. Nah, tetapi ada nih, ta'awanu alal birri wat taqwa wala tatawanu alal ismi wal udwan. Sini mau punya uang banyak, udah bareng aja kita. Kok rub bareng-bareng yuk. Nah, jangan ikuti, karena itu adalah keburukan. Seperti mengajak kebaikan berjamaah, ayo kita berjamaah, tapi dalam keburukan nggak boleh itu. Berjamaah itu yang kebaikan itu seperti di sini, berbaik. Ini jamaah yang baik. Ini adalah jamaah yang bisa menjadikan kita menurut orang baik sesuai dengan Al-Quranul Karim. Insya Allah berjamaahlah dalam kebaikan seperti jamaah di dalam sholat, kan gitu. Berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam taklim di sini, insya Allah ya. Makanya di sini nggak usah, kalau yang talim ini nggak perlu nanti pakai krim malam, siang dan ini enggak. Krim subuh, krim duhur, krim asar, krim maghrib, krim isya, udah glowing lah menurut suaminya masing-masing. Insya Allah luar biasa. Itulah Bu ya. Tolong nanti baik itu belum tentu baik menurut Al-Quran. Kita tetap pedomannya kepada Al-Quranul Karim. Insya Allah. Baik, saya tetap ingin menyapa kepada ibu-ibu sekalian untuk jadi orang baik, orang baik. Ternyata ini jamaah-jamaah yang di sini adalah orang yang diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sehat walafiat. Mari kita syukuri semua. Mari kita syukuri nikmat yang ada dalam acara Damai Indonesiaku di TV One, di spesial Ramadan. Wadimor sareng kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Penyampaian dan juga diselipkan nyanyian yang luar biasa ya Ustadz ya. Nah pemirsa, itulah tadi seperti kita dengarkan sama-sama bahwa setiap insan, manusia, ketika kita ingin berperilaku, ingin bersikap, ingin mengambil keputusan, baiknya sesuai dengan Al-Quran, yaitu kitab suci pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi pemirsa
pemirsa yang tidak hadir langsung di Menara Syariah untuk menanyakan dan bisa dijawab langsung oleh Ustadz yang hadir hari ini, di mana bisa menanyakan pertanyaan via Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Kita akan tunggu pertanyaannya dan akan langsung dijawab di segmen selanjutnya. Untuk itu tetap di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesuai janji saya, kita akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanya langsung melalui sosial media Instagram Damai Indonesiaku_TV1. Dan saya udah memegang beberapa pertanyaan nih Ustadz, bisa dijawab langsung. Di mana untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh username Nabil Nur Salam 0111. Maksud kami 0711, di mana pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya izin bertanya, bolehkah membaca Al-Quran tapi tidak memahami isinya? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Zaki, silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Duduk aja Bu, karena ini produser kita tahu kita lagi pada puasa, kalau banyak gerak jadi capek, jadi lapar. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran tapi kita tidak tahu atau tidak paham daripada makna atau artinya? Tetap boleh. Tidak paham dan tidak mengerti artinya, boleh kita baca Al-Quran. Bagaimana dapat pahala apa enggak? Pasti mendapatkan pahala. Yang tadi sudah dikatakan, baca Al-Quran satu hurufnya aja itu Allah ganjar 10 kali lipat. Tuh subhanallah. Apalagi bacanya di bulan suci Ramadan. Jangan nunggu ngerti dan paham artinya, nanti takutnya apa? Saya nggak tahu arti, nggak tahu makna Al-Quran itu, jadi saya yang males bacanya. Tuh jadi nggak baca Quran. Terjadinya Al-Quran cuman pas jadi nganten baru doang dibawa. Setelah udah jadi nganten baru ditaruh di rak, kagak dibaca-baca lagi. Harus tetap dibaca. Paham atau tidak arti dan makna Al-Quran, tetap mendapatkan pahala. Terusin istiqamah membaca Al-Quran, pahala pasti Allah kasih buat kita, insya Allah. Begitu Teh. Baik, terima kasih Ustadz. Nah itu dia pemirsa, memang jika kita tidak paham artinya tetap boleh ya Ustadz, dan tetap mendapatkan pahala. Dapat pahala. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari username Muntaz_Abdil. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satunya mungkin manifestasi daripada keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Apakah kebaikan kita memang sudah sesuai dengan Al-Quran, gitu kan? Yang jadi masalah, baik. Bahwa kehidupan manusia itu adalah standarnya kita sebagai muslim ada 3. 1 adalah iman, 2 Islam, 3 ihsan. 1, tidak boleh nanti kita meninggalkan satu nilai spiritual. Saya tidak beriman menurut Al-Quran, itu salah walaupun itu orangnya baik. Contohnya nih, maaf ya, ada orang yang bagi-bagi makanan tapi hasilnya daripada judi, itu berarti tidak baik. Maka ukurannya kepada kita, makanan itu adalah halalan thayyiban mubarakan manfaatan. Itu 4 luar biasa. Jadi makanan itu asal dikasih saja, baik atau tidak, halal atau tidak,
thayyib atau tidak. Makanan itu mungkin halal, tapi kalau dimakan jadi sakit perut. Ya, makan rujak tengah malam jam 12 malam. Ya, jadi kekerebekan bahasa Sundanya. Akhirnya itu jadi masalah. Itu sebutannya menjadi tidak thayyib. Nah, kalau kita menjadi bersumber kepada Al-Quran, makanan pun harus halalan, thayyiban, mubarakan, manfaatan, dan caranya pun. Nah, inilah caranya pun harus sesuai dengan aturan Rasul Muhammad SAW. Sebelum makan, bismillah. Setelah makan, sebelum minum, setelah minum, sebelum makan, bismillah. Sebelum minum, bismillah. Setelah makan, belum, nanti tenggorokan belum minum ini. Sebelum makan, bismillah. Sebelum minum, bismillah. Setelah makan, setelah minum, alhamdulillah. Itu caranya pun harus sambil duduk, jangan lek gitu. Itu pemain bola itu mah yang buang begitu. Kita mah enggak, duduk dengan baik, ya gitu. Baik, itu caranya. Bagaimana? Jadi ikuti Allah, aturan Allah dan aturan Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang naik motor tadi? Ada yang naik motor? Bismillah dulu turunnya. Ya, kalau mau naik motor, bismillah. Mau naik mobil, turun dari motor, turun dari mobil, alhamdulillah. Itu mau masak, udah masak. Kalau mau masak, sebelum masak, bismillah. Sebelum nyuci, setelah masak, setelah nyuci, alhamdulillah. Itulah mungkin barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, ini sepertinya masih banyak yang komen, masih banyak yang nanya. Satu lagi mungkin ya Ustadz, mungkin bisa dijawab bersama-sama. Ini pertanyaan masuk dari username IBN Kautsar, di mana pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, perintah dan larangan dari Al-Quran pasti baik dan benar. Ada fenomena orang baik sekali sosialnya, tapi sama Al-Quran pilih-pilih dalam mengerjakannya. Menurut Ustadz, orang seperti ini bagaimana? Silakan Ustadz. Dua-duanya boleh. Tentang apa? Gak apa-apa Ustadz, silakan. Baik, berebut ya kalau dibagi-bagi. Tentang apa Neng? Ya, saya turun ya, boleh ya? Boleh dong Ustadz, silakan. Tentang apa? Ini jangan deketin. Tentang apa barusan? Kita ulangi Ustadz pertanyaannya. Perintah dan larangan dari Al-Quran pasti baik dan benar. Tidak ada perintah Allah kecuali di dalamnya ada hikmah. Tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali di situ ada madaratnya. Masa nggak mampu nyebutnya? Tidak ada perintah dari Allah kecuali di dalamnya ada hikmah. Masya Allah. Tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di dalamnya ada madarat. Masya Allah. Itu coba perhatikan. Kita ini sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada enggak madarat dari sholat? Ada yang kira-kira habis sholat ada lagi sujud meninggal katanya. Bukan karena sholat atau awas. Jadi mau sholat abdi macan yang habis sholat gitu, kemudian ketabrak beca, disini ketabrak tuh. Bukan karena itu nyebrangnya saja nggak hati-hati. Itu bukan sholatnya. Tetapi maaf, jika ada orang yang zina itu haram. Judi itu haram, ada mandaratnya enggak? Ada mandaratnya, jelas-jelas ini kayaknya seperti ragu-ragu. Ya. Ini kayak pemain aja. Ya, judi itu dan zina itu ada mandaratnya, ada apa? Apa mandaratnya?
Madaratnya apa itu? Ya, ada madaratnya apa? Keturunan kita terputus. Jika zina, nanti di situ ATM, anak tanpa mas kawin. Di sini itu nasabnya itu terputus dengan ayahnya nggak ada, dengan ayahnya nggak ada, hanya dengan ibunya. Masya Allah, itulah jangan. Judi ada madaratnya nggak? Yang mana? Kalau menang, ada manfaatnya nggak? Ini pemain juga. Ya, jangan. Harus yakin setiap ada perintah dari Allah itu ada hikmah. Apabila ada yang dilarang oleh Allah pasti ada madarat. Itu insya Allah. Mangga. Cakep ini guru kita Ustaz Ujang. Jadi intinya siapa yang mengikuti Al-Quran pasti akan selamat dari dunia sampai akhirat. Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Jika kamu Muhammad benar-benar mencintai aku, maka ikutilah aku. Rasulullah selain mendapatkan langsung wahyu dari Allah berupa Al-Quran, mukjizat terbesar kita, mukjizat terbesar Rasulullah yang untuk kita baca sebagai umatnya, beliau pun sangat mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Beliau selamat. Nah, kita sebagai umatnya kalau ingin selamat, ikutilah Allah, baca Al-Quranul Karim. Kita harus pahami isi kandungan-kandungan yang terdapat pada Al-Quran, pasti selamat dan pasti barokah. Orang yang mengikuti Al-Quran, yang lagi usaha, dia sering baca Al-Quran, mengikuti ajaran aturan Al-Quran, usahanya pasti berkah. Beda dengan orang yang tidak menjalankan, tidak mengamalkan Al-Quran, hidupnya pasti bakalan ribet, pasti bakalan sulit, pasti bakalan susah. Percaya apa enggak, Bu? Nih orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengambil hikmah dari Al-Quran, hidupnya susah. Maaf, sekalinya dagang dimodalin sama orang tua bures, dimodalin sama encing ludes, dimodalin sama encang melepes. Kasihan banget, mana nasibnya selalu apes, sono sini kena peres, bikin badan jadi lemes, tidur semalam kagak bisa pules karena terbayang sama hostess. Ngelihat orang makan nasi rames, dia cuman gegaros daun tales. Tuh karena baca Qur'annya males. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Quran bisa selalu menjadi imam kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa ini kolaborasi antara kedua Ustadz hari ini menyampaikan jawaban atau pertanyaan dari jemaah-jemaah langsung dari Menara Syariah PIK 2 maupun dari media sosial. Nah, untuk di segmen selanjutnya pemirsa, kita akan kembali mempersilahkan hadirin yang hadir di Menara Syariah PIK 2 untuk mempertanyakan pertanyaan ini. Nampaknya wajah-wajahnya masih penasaran ingin bertanya langsung kepada Ustadz yang hadir hari ini. Untuk itu pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan pemirsa, di segmen kali ini kita akan kembali mempersilahkan para hadirin untuk bertanya langsung kepada Ustadz yang sudah hadir hari ini. Mungkin kita akan ke jemaah wanita terlebih dahulu. Ada ibu-ibu yang masih mau bertanya, boleh berdiri. Yang mau bertanya silahkan berdiri, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, nama saya Aisyah. Saya izin bertanya. Apa sih ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Aisyah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Zaki. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Masya Allah.
Aisyah sungguh manisnya. Sampai kayak lagu. Orang yang ciri-cirinya mendapatkan hidayah. Orang apabila sudah mendapatkan hidayah pasti ada perubahan-perubahan kebaikan di dalam dirinya. Contoh, misalkan yang kemarin-kemarin gak demen, gak suka baca Al-Quran, Allah kasih hidayah di dalam hatinya, masuk ke relung hatinya, jadi demen baca Al-Quran. Yang kemarin-kemarin jarang sholat, terus Allah kasih hidayah, ujuk-ujuk, ngerti ujuk-ujuk bu? Tiba-tiba dia datang hadir acara Damai Indonesiaku di TV One sekarang ini. Allah kasih hidayah, jadi rajin banget sholat. Sholat Jumat aja jam 9 udah berangkat. Bu Allah. Tuh. Ada perubahan-perubahan kebaikan di dalam dirinya. Terutama anak-anak muda. Makanya jangan sampai malas untuk kita ini berangkat ke kajian atau pengajian. Jemput hidayah tersebut. Karena jarang orang yang ujuk-ujuk langsung mendapatkan hidayah. Kita yang harus menjemput. Datang ke tempat majelis-majelis ilmu. Sowan ke para ulama, ke para kiai, ke para habaib. Kita deketin orang-orang soleh. Dari situlah hidayah akan cepat sampai buat kita. Yang maren-maren masih galak banget sama lakinya. Hello. Ada nggak di sini yang galak sama lakinya? Insya Allah nggak ada. Amin. Dia dapat hidayah pulang dari pengajian acara Damai Indonesiaku. Pas begitu nyampe di rumah, ya Allah, manggilnya jadi mesra banget. Ayang beb, di mana sih kamu? Cium tangan, bolak-balik. Laki nyampe kaget, buset, gini gue kesambet di mana ini? Allah kasih hidayah pak. Jadi taat nurut bakti sama suami tuh tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Ada perubahan, yang pasti perubahan kebaikan di dalam dirinya. Insya Allah kita ini Allah terus kasih hidayah. Allah kasih petunjuk buat kita. Banyak dalil-dalilnya terdapat pada Al-Quranul Karim. Dengan kita hadir di kajian kita setiap harinya, khususnya di Damai Indonesiaku TV One ini, semoga pulang dari sini kita semua mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu Neng Aisyah, fahimtum? You understand? Semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, kita akan beri kesempatan lagi untuk hadirin yang mau bertanya, silahkan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ahmad Fahrizal Husain. Saya izin bertanya, bagaimana kita menghadapi dilema ketika kita menghadapi bahwa apa yang kita kerjakan itu bertentangan dengan ajaran Islam itu. Seperti contohnya mungkin dalam masalah riba. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan luar biasa sekali. Mungkin Ustadz bisa dipersilakan untuk menjawab. Baik, ya. Ini yang bertanya ini kayaknya ini naturalisasi nih. Ya betul ya. Dari mana asalnya nih? Naturalisasi nih. Ya tinggi, ya berewokan. Wih, luar biasa. Pertanyaannya tadi saya paham ya. Bagaimana dengan ghibah? Nah, ini berat sebetulnya. Ghibah itu apa, Bu? Halo. Enak enggak ghibah itu? Sekali lagi, ghibah itu enak enggak? Kalau baca Quran dengan ghibah itu enakan mana? Ya, gitu. Ghibahnya sekarang macam-macam. Ada ghibah daring, ada online. Sekarang ada luring, ada online, ada daring ya gitu. Sekarang gitu ada. Saya mah mau ghibah online aja. Riba, Pak Ustaz. Oh riba, Masya Allah. Inilah bahasa naturalisasi belum saya pahami. Dikirain ghibah, riba. Tahu riba Ibu?
Riba. Riba itu adalah asalnya ziyadatun, ziyadah dari sesuatu yang mungkin tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Saya minta contohnya riba itu apa? Riba itu. Coba gimana? Saya minta riba itu. Yang bertanya pernah nggak minta riba gitu? Ayo. Seperti menabung mungkin ya Bang, di bank gitu Pak Ustadz atau apa? Oh gitu. Baik, begini. Memang riba ini ya ada yang kira-kira menjadikan orang madarat luar biasa. Tetapi maaf, bukan berarti saya tidak membolehkan. Ini kan mengatakan ini bank itu tidak setiap kita ini bank itu menjadi riba. Mungkin ada juga yang menyatakan ya ini adalah aturan-aturan ekonomi kan gitu. Ini. Tetapi pada dasarnya maaf ya, riba ini dampaknya memadaratkan. Di sini maaf, di sini ada yang beli motor pakai kredit? Pernah. Rumah kredit? Pernah. Aduh, gimana? Kalau riba nggak jadi dapat mobilnya, nggak jadi dapat kendaraannya, nggak jadi mobilnya, kan gitu. Waduh, bagaimana ini kalau begini? Nah, maaf, 1000 maaf di sini. Kita salah satunya ada riba yang memang keluar itu adalah aturan-aturan yang sangat memberatkan. Apalagi salah satunya maaf ya, pinjol itu riba enggak? Enggak, madarat enggak? Siapa yang suka pinjol? Nah, maaf ya. Ada juga salah satunya bank ini aturannya susah sekali. Pernah satu saat saya mau bikin geria karena saya belum punya rumah. Aduh, gimana cara-caranya? Hanya satu, yaitu diantaranya ngeridit. Itu saya jadi dosen, saya pernah ya jadi guru gitu. Masya Allah, 2 bulan belum di ACC. Sampai datang itu ke kampus mau lihat rekening saya. Rekening apa namanya? Iya, korannya. Kemudian ke sekolah berapa dijumlahkan? Kenapa Pak gini? Takutnya saya nggak bisa bayar. Itu kata saya bisa jadi itu kredit yang sehat. Tapi ada yang 1 jam cair tanpa beban apa-apa. Ini kadang-kadang saya bingung ini. Bagaimana aturannya? Ternyata pas waktu datang, wih, berlipat-lipat itu nyata itu. Nah, jadi nanti kalau saya katakan semua bank riba, nggak ada bank di sini di Indonesia. Bahkan kita juga tidak boleh menggunakan e-tol karena e-tol itu berhubungan dengan kita menggunakan ATM. Tidak boleh karena ATM milik bank. Ayo semuanya. Maka dengan demikian aturan-aturan itu insya Allah ada, Anda baca nanti ada fatwa ulama dari MUI, itu baca saja mana yang riba, mana yang tidak. Nah, nanti aturannya di situ. Kalau saya paparkan di sini itu akan menjadi salah satu mungkin PR yang belum bisa dituntaskan. Baca saja nanti PR-nya ya. Gitu, baca fatwa MUI. Demikian Bapak naturalisasi. Baik. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Dan pemirsa, kita masih akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin para jemaah yang masih mau bertanya boleh berdiri, sebutkan namanya dan langsung bertanya. Silakan yang masih mau bertanya. Baik, dari jemaah wanita ini sepertinya. Silakan nama dan pertanyaannya langsung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Fitri. Saya izin bertanya, apa sih syarat-syaratnya agar amal baik kita diterima dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik, mungkin untuk sesi kali ini ya, seperti tadi ya Ustadz, saya melengkapi. Ya, boleh. Biar beliau ini bisa ngasoh dulu istirahat. Boleh, ya. Siap. Alhamdulillah, pertanyaan yang cakep nih pas pada bulan suci Ramadan. Bagaimana supaya amaliyah ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti ibadahnya itu harus dijalankan dengan hati yang tulus.
atau hati yang ikhlas. Semua diawali dari niat. Kalau niatnya lillah, amaliyah ibadah kita khususnya puasa pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkhusus ibadah puasa, Pak. Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan mengganjarnya. Nah, puasa ini kan adalah ibadah sirriyah. Kalau kita ikhlas ibadah puasa karena Allah, pasti kita bisa menjaga semuanya. Ketika kita sedang berpuasa, kita puasa mata dari melihat yang haram-haram, ikhlas karena Allah. Kalau kita ini benar-benar ikhlas karena Allah menjalankan ibadah puasa, ibadah mau ada yang tahu kek, enggak ada yang tahu kek, ikhlas karena Allah, pasti bakalan dibalas, diganjar oleh Allah. Itu butuh keikhlasan, butuh hati yang lapang, butuh hati yang tulus. Nih kayak begini nih, ibu-ibu kumpul nih. Kalau ibu bapak kumpul ikhlas karena Allah, pahalanya gede, Bu. Bu, ya Allah, pahalanya gede. Kalau ikhlas karena ibu-ibu cium tangan ntar pulang sama suami, kalau ikhlas karena Allah, pahalanya Bu, dosa ibu bakal dirontogin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh kalau salamannya ikhlas karena Allah. Bukan cuman itu doangan, Pak. Oi, Bang Zaki masih semangat? Masya Allah, lesung pipitnya kagak nahan. Ini seorang istri yang cium tangan ikhlas karena Allah, cium tangan sama suaminya, itu maka sama pahalanya, Bu, kayak dia mencium Hajar Aswad. Ntar pulang dari sini cariin, papi di mana dirimu? Kalau emang lakinya hitam langsung aja panggil, woi Hajar Aswad di mana lo? Kalau seorang istri, Pak, cium tangannya ikhlas karena Allah, tuh dapat rezeki insya Allah, besok gajinya dinaikin. Sampai muncrat ngomong. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai mana tadi? Kalau dia ikhlas karena Allah, pasti Allah akan ganjar dengan berlipat-lipat paha. Semuanya itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Pahim tum? Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, mungkin sepertinya waktunya cukup ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, Damai Indonesiaku masih akan hadir. Tentunya di segmen selanjutnya kita akan melangsungkan doa bersama. Untuk itu tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali. Ya pemirsa, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen pertemuan kita pada hari ini. Tentunya untuk pemirsa, saksikan terus Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita setiap hari Senin hingga Minggu di TV One. Dan saya Fatimah Albar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dan kesimpulan daripada ceramah, insya Allah, lakukanlah sesukamu asal yang kamu lakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lakukanlah apa yang kita mau asalkan sesuai dengan aturan dan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan haram, haram juga kata kita. Al-Quran mengatakan halal, halal juga buat kita. Siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia pasti akan selamat. Bukan hanya selamat di dunia saja, tapi pun dia akan selamat di akhirat.
Itu keinginan kita, kemauan kita, seperti sama yang doa sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka. Ikutilah tuntunan-tuntunan atau ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai insan yang selalu cinta dan menjalankan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama untuk menundukkan kepala kita, hati kita khusyuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu senantiasa selamanya dengan penuh kasih sayang-Mu. Amin. Dan yang hadir di sini, mari kita sama-sama kami doakan dan kita sama-sama berdoa. Semoga berkumpulnya kita di sini bukan hanya hari ini saja, tapi bisa berkumpul di nanti di Makkah, di Madinah, dan juga kita berkumpul nanti di alam mahsyar sampai nanti kita di surga kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummiyyi al-albibi al-qadri azimil jah salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarat habibika Sayyidina Muhammad afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa qulubul barak. Al-Fatihah. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, bintangkan bersinar menerpa hidup. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.